Untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang benar. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan, dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin saya masih dipanggil Menhan kan, sekarang sudah lebih akrab, Mas Bowo. Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Bung Fahri Hamzah. Selamat datang Bung Fahri. Terima kasih. Ini kan kalau saya baca komen-komen Anda ya di X gitu kan selalu bicara tentang bahwa Prabowo Jokowi ini adalah manifestasi dari rekonsiliasi, gitu kan? Sesuatu yang tadinya ada polarisasi dan ini mereka berdua ini dianggap berjasa lah melakukan pencairan, gitu loh. Jadi sudah mencair. Nah, dan itu yang salah satu yang menjadi alasan Bung Fahri mendukung, gitu. Nah, ini kan kemarin Pak Prabowo menyatakan bahwa beliau dipersiapkan oleh Pak Jokowi untuk jadi presiden. Nah, ini menarik nih kan. Karena kenapa menarik? Karena kan di sisi lain juga ada pembicaraan mengenai bahwa keduanya ini nanti akan clash, terus ada ini ada upaya untuk mengadu domba atau bagaimana gitu. Jadi ini terus ada nanti gimana kalau matahari kembar dan seterusnya. Nah, ini gimana Bung Fahri melihat dinamika hubungan kedua tokoh ini? Ya, pertama kita mesti teruskan melihat Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sebagai satu terminal yang baik sekali. Waktu kita ada dalam dilema pilihan seolah-olah ini ada pertengkaran yang susah dipertemukan gitu. Dan dengan beliau berdua bertemu itu sepertinya elemen-elemen yang merasa tidak bisa bertemu itu akhirnya bisa ketemu gitu. Saya suka saling mentertawakan dengan banyak anak-anak muda seperti Budiman ya kan. Juga teman-teman di PSI dan sebagainya itu. Atau Nusron Wahid gitu. Nusron ya kan. Nusron lebih lucu lah ya. Iya, betul. Jadi seolah-olah kita nggak bisa ketemu, tapi ternyata alhamdulillah karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi ketemu, akhirnya ternyata kita ketemu dan menemukan jalan gitu. Artinya pikiran yang kita usung bersama-sama gitu. Itu yang saya katakan, pertemuan mereka itu bukan insiden, tapi itu adalah monumen. Satu terminal penting gitu. Jadi kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang melihat peristiwa yang lalu ini sebagai satu tangga untuk melihat masa depan dalam satu konsolidasi yang masif, saya kira itu yang harus dipertahankan gitu. Dan saya percaya kedua-duanya memang masih memegang itu. Maka kita selalu, kalau kita ngobrol dengan Pak Prabowo, itu dia selalu memberikan respek kepada Pak Jokowi dan ya jangan berharap ada orang yang bisa memecah dan memisahkan keduanya gitu loh. Karena keduanya ini pernah melakukan sesuatu yang sangat monumental bagi kita. Nah, jadi saya kira itulah yang akan terjadi di masa yang akan datang ini gitu. Dan saya kira itu yang harus dijaga, bukan cuma gagasannya tetapi juga mencari bentuk pelembagaan yang menyebabkan ide atau orangnya begitu ya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tetap ada menginspirasi perjalanan kita ke depan gitu loh. Saya kira itu yang menarik nanti dari situasi kita pasca Pak Jokowi ini. Soal pelembagaan itu apakah sudah ada pembicaraan? Kan waktu kemarin kita ngobrol ya, sebelumnya kan Anda bilang bahwa salah satu ide yang muncul ada semacam presidential club ya, pokoknya bahwa Pak Jokowi, Pak Prabowo memberi tempat kepada atau ngumpulin para mantan presiden untuk membantu atau ikut terlibat dalam pembangunan ke depan lah Indonesia emas gitu. Itu salah satu skemanya ya? Ya, karena kan begini ya, ya kalau negara kita ini mau terkonsolidasi sebenarnya
mantan presiden itu sebenarnya sudah berhenti menjadi politisi. Dia menjadi negarawan gitu loh. Sehingga kalau dia adalah negarawan, memang dia tidak boleh diseret dalam konflik politik. Dia harus menjadi tiang penyanggah bagi keutuhan kita, bagi persatuan kita. Dan itu harusnya ada di tempat tertentu. Kenapa Pak Prabowo sebenarnya ingin bertemu dengan Ibu Megawati? Bukan soal lain gitu loh, tapi beliau mengetahui bahwa ini adalah figur besar, ini adalah putri dari proklamator kita, dan juga memegang kendali politik yang cukup besar begitu ya. Dan memang berharap bahwa beliau, ada beliau yang masih hidup mantan presiden ya, ada Pak SBY ya kan, dan nanti ada Pak Jokowi. Ini bisa dibilang 3 pilar penting nanti ke depan, bersama-sama presiden memasuki satu era yang mungkin nggak baik-baik saja ini. Kalau besok ini tiba-tiba Amerika menyerang Iran, kemudian Rusia menyerang Uni Eropa atau Eropa begitu ya, ini kan dunia jadi berubah, Bos. Nah kalau pemimpinnya nggak bersatu kan repot gitu. Saya kira itu yang kita perlukan ke depan ini gitu. Nah itu untuk menuju, ini kan idealnya begitu ya. Tapi kan dalam prakteknya kan ada hal-hal yang dalam ya mungkin dalam pemberitaan yang kita amati lah ya, yang kita ikuti kan ada pernik-pernik yang tetap nggak bisa diselesaikan, belum lah diselesaikan. Misalnya kayak hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega gitu misalnya. Tadi Bung Fahri nyebut soal rencana Pak Prabowo ketemu dengan Bu Mega kan. Katanya ada yang bilang bahwa Bu Mega mau kalau Pak Jokowi ditinggal gitu misalnya. Terus juga ya kan orang mengingat bagaimana hubungan Bu Mega dengan Pak SBY aja kan sampai sekarang belum beres gitu loh. Nah ini yang kemudian ada upaya-upaya untuk melihat ini persoalan antara Bu Mega sebagai yang sekarang di luar ya dengan Pak Jokowi dan Prabowo ini bisa jadi bom waktu juga gitu. Nah ini gimana Anda melihat ini soal begitu? Saya kira ya, saya percaya bahwa Pak Prabowo apalagi nanti setelah dilantik ya, dia akan punya wibawa untuk mengumpulkan para pemimpin kita, senior-senior bangsa ini yang masih hidup. Dan memang kita inginlah ya bahwa saya terus terang juga sangat memimpikan gitu bahwa para senior bangsa kita ini bekerja untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar diseret kepada politik-politik partisan yang terlalu retail dan detail begitu. Ya, kita harus tunjukkan bahwa Indonesia ini memang akan memasuki satu era baru gitu. Dunia lagi kacau, tiba-tiba pemimpin Indonesia bersatu menjadi envoy perdamaian ke seluruh dunia. Ketemu dengan pemimpin-pemimpin di dunia lain bagi tugas. Ibu Mega mungkin masih bisa ke Korea Utara, ya kan, ke China dan sebagainya. Pak Jokowi bisa masuk ke Eropa, ya kan, dan seterusnya. Pak SBY bisa ke Timur Tengah dan seterusnya. Itu menjadi envoy yang ngasih tahu kepada dunia, ini ada kekuatan baru yang siap memediasi prosesi perdamaian dunia ini gitu. Yang ada dalam ideologi negara kita ini, ada dalam Pancasila kita, ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kenapa nggak ke situ kita mikirnya gitu? Kenapa kita mesti mengajak kalau bisa Ibu Mega berantem sama Pak Jokowi ini karena dianggap ini pengkhianat atau ini. Kenapa itu yang kita entertain gitu loh? Kenapa bukan sesuatu yang lain gitu? Yang menurut saya juga ya, beberapa senior tuh memang jangan ditarik lagi kepada politik partisan. Ada waktunya lah bagi politik partisan itu kan. Seperti kita juga Bung Sahal pernah kecil gitu. Kayaknya kalau kita nggak berantem tuh nggak keren gitu loh. Ada loh Mas, kita di usia-usia kita kalau nggak berkelahi nggak luka tuh nggak keren kita gitu. Tapi masa hari ini kita mau berkelahi juga kan, sama dengan negarawan kita ini gitu loh. Ada hari mereka bertengkar sangat kasar mungkin karena mereka memimpin partai politik. Tapi ada hari sudah nggak begitu lagi. Jadi guru bangsa, mengajar, pidato di kampus mana, memberi pencerahan secara nasional, pengalaman memimpin bangsa. Itu kita perlukan loh. Masing-masing mereka kita bikinkan foundation yang menyebabkan mereka punya merek trademarknya gitu. Itu yang diperlukan, konsolidasi kayak begitu yang diperlukan ke depan gitu. Saya kira itu yang ada di dalam pikiran Pak Prabowo sekarang ini gitu ya. Dari beberapa kali kami bicara ya,
pemimpin-pemimpin ini bagusnya jangan kita tarik lagi kepada konflik gitu lah. Kira-kira begitu. Nah, ini juga ini kan sesuatu yang ya keren banget sih kalau bisa begitu ya. Dan memang kan kalau dalam sistem politik demokrasi yang sudah mapan seperti Amerika gitu kan, itu kan mantan presiden, ya mereka nyebutnya presiden tetap ya. Itu kan nggak ditarik-tarik atau nggak menceburkan diri dalam politik praktis. Tapi kan ini masalahnya kan kalau kita lihat rentetan peristiwanya ya, Bang Fahri kan MK gitu kan, kemudian kan ada wacana mengenai atau tuduhan mengenai kecurangan dan seterusnya ya. Bansos dan seterusnya, dan itu semua yang menarik adalah dalam sidang MK kemarin yang menjadi sasaran tembak itu Pak Jokowi, gitu kan. Jadi Pak Jokowi itu tiba-tiba sekarang menjadi kalangan civil society pada kesel gitu kan, terus orang-orang yang tadinya Jokower menjadi haters gitu. Nah ini kan gimana ini kayak gini-gini nih menurut Anda ya? Maksud saya soal peran Pak Jokowi itu loh. Itu juga sebenarnya pentingnya penataan sistem untuk ngasih tahu kita juga bahwa kalau kita bertarung, kalau ini kita tadi dari awal kita ngomong bola kan Mas, kenapa bola itu menarik ya, atau tinju itu menarik gitu, kan karena jelas itu nontonnya kita puas gitu loh, kita menonton sesuatu yang adil gitu loh, yang tidak ada wilayah mistiknya di situ, semuanya itu rasional. Kalau dia melanggar ini, dia hukumannya ini. Kapan dia dapat kartu kuning, kapan dia dapat kartu merah, itu jelas gitu. Kapan pergantian dibolehkan, kapan tidak. Kapan wasit harus dievaluasi karena partisan, itu clear semuanya, Mas. Meskipun ada yang grundel-grundel. Ada yang grundel, nggak ada masalah. Gitu tapi kita puas, Mas. Kita happy semua. Kadang-kadang yang kalah dan yang menang pun tahu diri gitu loh. Nah, pemilu ini menurut saya ya, karena nggak didesain seperti itu, akhirnya terlalu banyak ekses begit yang kemudian dibebankan kepada presiden. Padahal nggak ada urusan sama presiden. Sebutlah satu-satu karena saya sudah berargumen berkali-kali tentang ini. Misalnya bansos. Selain bansos sudah merupakan komentar. Dari dulu, saya ini kan anggota DPR 15 tahun. Yang menyusun regulasi teknis soal bansos itu dikontrol oleh DPR. DPR juga itu anggota legislatif baik di pusat maupun daerah itu kan juga ngintil-ngintil pengen menyalurkan bansos, sehingga kalau presiden dituduh itu nggak masuk akal gitu ya. Apalagi kemudian teman-teman kita akademisi dan masyarakat sipil banyak mengadresnya secara salah, ngomong pork barrel misalnya. Dia nggak paham pork barrel. Pork barrel itu sampai sekarang masih ada di Amerika Serikat. Kok malah di sini jadi kampanye negatif? Ini yang begini-begini nih kadang-kadang yang kita mungkin kita perlu mendesain sesuatu yang lebih ramah supaya kita ini tidak gampang saling menyalahkan. Supaya kemudian jangan ada soal pribadi. Misalnya itu soal transfer pemain itu kan Mas ya. Soal perpindahan partai. Soal posisi Pak Jokowi sebagai Presiden Republik kepada partainya, ya kan? Itu bagaimana kita merumuskannya supaya yang peristiwa kemarin tidak Pak Jokowi yang disalahkan. Padahal kalau kita berpikir misalnya gini Mas, ya bayangkan ya, tiba-tiba Pak Prabowo menjadi presiden, mau jadi calon presiden, ya. Terus tiba-tiba Pak Jokowi nggak setuju, misalnya Mas. Itu yang terjadi antara Ibu Mega dengan Pak SBY. Yang sampai sekarang hubungannya nggak clear. Loh yang begini kan mesti kita atur dong. Untung nih ya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kompak sehingga kabinetnya sampai ujung kompak. Tidak mengorbankan rakyat. Tapi yang lalu-lalu itu kan muncul menjadi konflik. Dan konfliknya nggak selesai. Ini kan menurut saya ya, jangan didramatisir itu sebagai masalah pribadi. Ini adalah problem sistem yang harus kita perbaiki. Dan tolong juga teman-teman kita, jangan partai politik itu dipersonalisasi. Partai politik itu adalah jembatan dari wilayah privat ke wilayah publik. Jadi sudah nggak ada di wilayah privat, Mas. Dia sedang menuju ke publik. Karena dia menuju ke publik, jangan dipersonalisasi. PDIP tidak boleh dipersonalisasi kepada Ibu Mega. Demokrat jangan dipersonalisasi kepada Pak SBY. Termasuk juga partai-partai lain nggak boleh dipersonalisasi sebagai persoalan dari ketua umum.
Ini bukan PT, Mas, ini partai politik. Kita mesti tahu itu sebenarnya yang mendasar gitu loh. Karena kalau tidak, waduh bahaya sekali nih. Ini menjadi legion-legion privat, pertarungan kepentingan, dan kepentingannya banyak kepentingan privat. Bukan kepentingan publik. Inilah yang menyebabkan politik kita itu akan menjadi tawar dari rasa publik bahwa politik, partai politik itu punya kami. Ternyata politik dan partai bukan punya kami. Kami hanya dipakai sekali dalam 5 tahun aja. Setelah itu mereka pesta, kami nggak diajak. Ini nggak boleh terjadi, Mas. Dan itu impresi yang umum itu. Di Umum kalangan sekarang publik, sudah terjadi. Kita harus kembalikan kesucian partai politik itu supaya dia menjadi medium rakyat untuk menitipkan aspirasinya. Terutama setelah dia turun kepada orang. Makanya tolong partai politik juga jangan kangkangi anggota dewan kita sampai dia tidak lagi merasa menjadi wakil rakyat. Karena yang dominan pada dirinya adalah pengaturan dari ketua umum partai politiknya yang kadang-kadang tidak semua ketua umum juga bersih dari kepentingan privat kan. Ini kan yang kita mau hilangkan sebenarnya. Nah, itu yang hal-hal yang perlu kita perbaiki ke depan, dan lagi-lagi ada banyak PR-nya, dan karena itu konsolidasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu masih kita perlu teruskan gitu. Karena Pak Jokowi sendiri orang yang lahir dalam transisi itu gitu loh. Dia sendiri sekarang merasakan gitu bagaimana menjadi kader partai yang akhirnya menjadi orang yang dianggap tidak loyal kepada partai. Bagaimana dia mengkader keluarganya menjadi politisi. Yang sebenarnya itu tidak ada masalah. Kenapa orang boleh mengkader keluarganya jadi kiai, jadi dosen, ya kan? Ada keluarga pengusaha. Kenapa nggak boleh ada keluarga politik? Pak Jokowi melakukan itu, tapi dia berada di dalam satu sistem yang gamang seperti ini, sehingga hubungan dengan partai itu menjadi persoalan gitu loh. Nah, lack of regulation juga pada pengaturan-pengaturan ini, itu tadi yang menjadi tugas FIFA itu di sepak bola. Ini memang istilahnya tuh DPR itu yang saya bilang, berani nggak DPR itu membuat ini secara lebih detail gitu loh. Supaya kita ini nanti bertengkarnya dasarnya jelas. Sekarang karena pertarungannya dasarnya nggak jelas, kita saling menyalahkan. Itu nggak baik. Nah itu kalau, ini kan pada akhirnya kalau bicara soal pembenahan dan perbaikan ya kan harus kita bicarakan dari mana mulainya kan. Ya. Apa ada istilah dalam bahasa Arab dulu tuh minhuna nabda Ya, gitu ya, loh. ya. Dari sinilah kita mulai. Ya. Nah, dengan problem yang kita punyai ya terkait soal sistem politik, sistem partai, kemudian soal ketidakjelasan presidensialisme, hubungannya dengan parlemen dan seterusnya. Ya. Mulainya dari mana pembenahannya itu? Saya kira itulah kita syukuri sekarang karena presiden baru harus ada calling untuk satu kelompok memikirkan ini. Dan saya usulkan itu jangan dipikirkan oleh politisi. Karena politisi tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya, terutama yang mendapat jabatan itu bisa dibilang juga sebagian besar mendapatkan jabatannya tidak dengan cara baik-baik saja. Itu yang menyebabkannya itu peserta musyawarahnya itu menjadi nggak ideal gitu. Jadi lebih baik ini turunkan kepada tim dan dibantu oleh akademisi. Coba kita evaluasi, kita mikir secara agak dingin. Gitu. Atas mandat dari presiden tentunya gitu. Dan saya kira beberapa kajian sudah pernah aja ya ada ya. Dulu ada badan di MPR juga ada kajian, DPD pernah ada kajian gitu ya. Dan ini kita kumpulkan di Groom aja, orang itu lapor kepada presiden, kita sampaikan secara reguler kepada rakyat, kepada masyarakat. Nanti efeknya perubahan undang-undang kah, atau kalau ujungnya nanti ada amandemen konstitusi kah, saya kira perlu difikirkan secara baik gitu. Perlu disiapkan secara matang. Itu Pak Prabowo menurut Anda ada kemauan untuk melakukan itu ya? Sangat ingin, karena Pak Prabowo itu kan juga menjadi peserta dalam 20 tahun terakhir ini kan, dalam pertarungan ini. Dan beliau pernah ngeluh ya? Ngeluh, pidatonya kan bilang yang melelahkan kan, dia bilang begitu kan. Ya memang itu tadi, karena yang keluar tuh bukan cuma uang, tapi perasaan juga keluar. Nah ini yang begini-begini saya kira perlulah perbaikan. Teman-teman akademisi kita tolong juga jangan di back mind-nya itu, wah ini kembalinya otoritarianisme, ini udahlah. Percaya dirilah kita ini sebagai bangsa bahwa kita ini punya jalan lah, ya kan? Kita ini arif ya, kita ini bangsa yang besar, yang
juga tahu diri lah gitu. Dan kalau kita udah pernah dalam sejarah berkali-kali terjebak menjadi negara otoriter dan sebagainya, rambu itulah yang perlu diperbanyak. Tapi jangan kemudian kita pengen mengentertain hasrat kita untuk bertengkar dan perang dengan segala cara. Kayak boxing nih Mas, segala macam dipakai. Sikut dipakai, tinju dipakai, semua orang ikut main. Itu makanya pemilu itu jadi nggak asik Mas, deg-degan kita ngeliatnya itu. Kalau bola Mas, kita tahu offside itu yang mana, si ini dapat kartu kuning kapan kita tahu. Ini kita nggak ada aturannya Mas. Wah, semua turun kalau udah musim kampanye itu. Yang tidak ada dalam list pemain pun ikut main di box. Itu bahkan yang dianggap sebagai wasit memang mana itu yang nggak jelas. Gitu. Yang seharusnya hanya jadi tim hore turun tendang bola, repot Mas gitu. Saya kira ini yang perlu kita perbaiki. Jadi kalau kembali ke soal tadi dari mana mulainya itu, jadi menurut Bung Fahri itu misalnya Pak Prabowo bikin semacam apa task force apa gitu ya? Mengumpulkan semua kajian yang sudah ada. Dan beliau pernah mengatakan kan, kita harus kumpulkan the best brain, dia bilang begitu, untuk memikirkan ini. Karena kita harus perbaiki sistem kita ini. Saya kira itu bagian tantangan yang harus kita pikirkan ke depan. Oke, terima kasih Bung Fahri atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.